Yo guys, ketemu lagi dan kita di sini masih di segmen Sekelebat Info, di mana nanti di sini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanas tuhnya guys. Oke, hari ini pukul 9 ya, waktu Indonesia Barat di pagi hari di tanggal 22 Februari guys di tahun 2023 ini ya. Dan untuk mengawali hari ini kita langsung saja melihat bagaimana keadaan global crypto market cap. Seperti yang bisa kalian lihat di sini ya, mengalami penurunan yang cukup lumayan guys di 2,21% ya. Dan tentu saja itu adalah kontribusi dari Bitcoin dan teman-temannya, di mana untuk Bitcoin hari ini mengalami penurunan cukup lumayan guys ya di 24 jam ini ya, yaitu turun 4,05%, dan ini sebenarnya sudah saya prediksi sesuai yang ada di grafik kemarin ya kalau kalian mengikuti. Kemudian untuk Ethereum juga turun ya di 4,6%, BNB juga turun guys di 3,42%, dan rata-rata kalau kita lihat di sini perubahannya untuk altcoin ya mengikuti perubahan dari Bitcoin. Dan untuk Polygon ini cukup lumayan ya di 9,2% guys. Dan rata-rata kalau kita lihat di sini perubahannya antara 2 sampai 5% ya kalau kita lihat. Dan bagaimana perubahan harga dari Bitcoin seperti yang bisa kalian lihat dalam grafik di sini. Dan seperti yang bisa kalian lihat untuk close candle kemarin ini merah ya, dan masih menunjukkan adanya penurunan, tetapi masih di dalam trendline yang kita bikin kemarin ya di garis kuning ini guys. Dan kita doakan aja semoga tidak tertembus, karena kalau tertembus artinya membentuk lower low baru, dan itu mengindikasikan adanya perubahan trendline guys. Kita doakan aja semoga hari ini setelah menyentuh di area garis kuning ini, maka tekanan beli dari Bitcoin ini semoga bisa membaik, artinya bisa naik lagi ya, dan mencoba retest lagi ya, naik untuk mencoba retest di area ungu ini dan mencoba untuk menembus area ungu ini, dan kemungkinan nanti di sekitaran harga 25.200. Kita doakan aja semoga ada informasi yang positif untuk men-trigger ya ataupun menstimulus pergerakan dari Bitcoin ini guys. Dan pasti kalian bertanya-tanya ya, kira-kira apakah bull market ya dari Bitcoin ini sudah selesai atau belum ya. Dan tentu saja di sini saya tidak akan berspekulasi tanpa adanya data ya. Dan agar lebih kredibel untuk prediksinya guys, kita ambil aja dari Crypto News, dan di sini diinformasikan apakah rally Bitcoin ini mulai kehabisan tenaga. Dan ini adalah pendapat dari para analis ya, yang khawatir metrik utama ini tidak membaik guys. Nah ini menarik ya. Jadi saat harga Bitcoin ini terus bergerak sideways tepat di bawah level 25.000 ya, para trader ini mencoba menilai apakah mata uang kripto terbesar di dunia berdasarkan kapitalisasi pasar ini memiliki cukup tenaga lagi guys untuk melakukan penembusan ya di atas resisten utama ini guys di 25.000 dolar ya. Selama 5 hari terakhir ini tekanan jual menjelang level tertinggi Agustus 2022 di level rendah di 25.000 dolar ya. Ini telah membatasi harga guys. Jadi para teknisi ini berpikir ya bahwa penembusan di atas level ini dan level terendah Mei 2022 di sekitar 25.400 dolar akan membuka pintu menuju pergerakan cepat lebih tinggi ya ke area resisten utama berikutnya di sekitaran 28.000 dolar guys. Jadi beberapa trader ini mulai khawatir ya bahwa rally Bitcoin ini tahun ini ya, dimana sudah naik sekitar hampir 50%, akan segera kehabisan tenaga guys. Dan memang ya, seorang analis di perusahaan analitik kripto terkemuka CryptoQuant baru-baru ini mengungkapkan kekhawatirannya tentang satu kunci on-chain yang tidak cukup membaik ya untuk mengimplikasikan kenaikan harga Bitcoin ini lebih lanjut guys. Kemudian alamat Bitcoin aktif ini tidak meningkat ya secepat pasar bull di masa lalu guys. Nah, ini menjadi salah satu indikator ya. Jadi menurut Yonsei Den, kontributor blog QuickTake CryptoQuant, jumlah alamat Bitcoin yang aktif ini tidak meningkat sebanyak itu dan tidak seperti selama siklus pasar bullish Bitcoin di masa lalu guys. Alamat aktif adalah metrik yang mencakup semua alamat yang mengirim dan menerima Bitcoin, memberikan gambaran tentang beberapa aktif permintaan pasar, kata Yonsei Den. Menjelaskan bahwa ini pada dasarnya berarti bahwa permintaan pasar untuk Bitcoin ini tidak meningkat banyak ya. Jadi menurut data yang disajikan oleh perusahaan analitik Crypto Glassnode, rata-rata pergerakan 30 hari terakhir dari alamat aktif Bitcoin adalah sekitar 954.000 ya, hanya naik sekitar 50.000 sejak awal tahun, dan masih berada di kisaran 875.000 sampai 980.000 guys dalam 14 bulan terakhir ini. Seperti yang terlihat ya,
dari grafik di sini guys. Jadi secara historis kenaikan tajam dalam harga Bitcoin ini bertepatan dengan kenaikan tajam ya dalam jumlah alamat aktif. Yongse Den menunjukkan rally H1 di 2019 dan pasca pandemi 2020 hingga awal 2021 sebagai contohnya guys. Kemudian metrik aktivitas jaringan on-chain lainnya memberikan gambaran yang lebih baik. Para bulls Bitcoin akan merasa lega ya mengetahui bahwa banyak metrik on-chain lain yang menjelaskan aktivitas jaringan Bitcoin memberikan gambaran yang lebih baik. Sebagai permulaan, jumlah rata-rata pergerakan 30 hari dari transaksi jaringan harian baru-baru ini naik di atas 300.000 ya, untuk pertama kalinya sejak April 2021. Ketika harga Bitcoin berada di sekitaran harga $60.000 ya, dan metrik ini tidak memiliki rekam jejak terbaik dalam berkolerasi dengan rally harga Bitcoin, tetapi tentu saja bukan hal yang negatif ya untuk Bitcoin jika transaksi meningkat. Seperti yang terlihat ya dari grafik ini untuk transaksinya. Di tempat lain, tingkat di mana alamat wallet Bitcoin baru yang berinteraksi dengan jaringan untuk pertama kalinya juga meningkat guys. Rata-rata pergerakan eksponensial 30 hari baru-baru ini melampaui 450.000 ya untuk pertama kalinya sejak Mei 2021. Metrik ini memiliki sejarah yang jauh lebih baik dalam berkorelasi ya dengan kenaikan harga Bitcoin. Seperti yang terlihat dari grafik ini guys. Dalam dashboard Recovering from a Bitcoin Bear yang terdiri dari 8 indikator on-chain dan teknis, Glassnode memantau pergeseran momentum alamat dari wallet baru guys. Perusahaan analitik kripto ini menafsirkan ya ketika Simple Moving Average atau SMA 30 hari dari alamat baru naik di atas SMA 365 hari sebagai sinyal bullish guys. Periode berkelanjutan dari kondisi ini yaitu SMA 30 hari ya di atas SMA 365 hari ini adalah tipikal peningkatan fundamental jaringan dan peningkatan pemanfaatan guys. Mereka menjelaskan seperti yang terlihat ya dari grafik ini juga. Yang terakhir, jumlah alamat wallet Bitcoin yang memiliki saldo Bitcoin bukan nol baru-baru ini mencapai rekor tertinggi baru di atas 44 juta untuk pertama kalinya guys. Seperti yang terlihat dari grafik ini juga. Kemudian ini mungkin ya masih terlalu dini untuk menyebut rally besar-besaran, tetapi pasar bearish mungkin sudah berakhir. Nah, ini menarik. Jadi metrik on-chain dari Bitcoin ini menunjukkan gambaran yang beragam ya guys. Dan ada peningkatan dalam fundamental jaringan ya, tetapi mungkin tidak cukup untuk mulai bertaruh pada lonjakan cepat kembali ke rekor harga tertinggi Bitcoin kemarin guys ya. Hal ini konsisten ya dengan gagasan bahwa hambatan makro yaitu kenaikan suku bunga yang terus berlanjut ya dari Federal Reserve Amerika Serikat dan bank sentral utama lainnya di tengah inflasi yang tinggi akan terus meredam potensi kenaikan Bitcoin tahun ini. Meskipun demikian ya, sejumlah metrik on-chain dan teknikal alternatif semuanya itu berteriak bahwa pasar bearish di tahun 2022 itu mungkin sudah berakhir guys. 7 dari 8 metrik on-chain dan teknis yang dilacak oleh Glassnode di dashboard Recovering from a Bitcoin Bear berkedip hijau. Dashboard melacak 8 indikator untuk memastikan apakah Bitcoin diperdagangkan di atas model penetapan harga utama, apakah momentum pemanfaatan jaringan meningkat atau tidak, kemudian apakah profitabilitas pasar kembali, dan apakah saldo kekayaan Bitcoin dalam mata uang USD mendukung para hodler jangka panjang. Seperti yang terlihat ya dari grafik ini. Mengenai di mana Bitcoin diperdagangkan ya versus model harga utama, Bitcoin tahun ini melonjak di atas moving average 200 daily dan harga realisasi yang keduanya berada di bawah harga $20.000 ya. Sebuah tanda bullish ganda di sisi teknisnya guys. Sinyal beli teknikal terbaru lainnya yang membuat para bulls bersemangat adalah Bitcoin yang hanya mengalami persilangan emas atau golden cross guys, ke-7 dalam 10 tahun terakhir ini. Di tempat lain, jumlah alamat wallet Bitcoin yang memiliki saldo bukan nol ya baru-baru ini melonjak ke level tertinggi baru sepanjang masa sebagai pertanda bahwa investor baru telah membanjiri. Indikator on-chain lainnya yang dilacak oleh Glassnode seperti risiko cadangan Bitcoin seperti yang dibahas ya dalam artikel baru-baru ini, skor MVRV-Z yang membandingkan nilai pasar dan nilai yang direalisasikan untuk menilai apakah suatu aset dinilai terlalu tinggi atau terlalu rendah, juga meneriakan sinyal yang bullish guys. Yang terakhir, baru-baru ini berhasil memulihkan diri kembali di atas nol setelah periode yang lama ya di bawahnya yang secara historis terjadi pada awal pasar bullish. Seperti yang terlihat ya dari grafik MVRV-Z score ini guys, kalian bisa cek ya.
Di tempat lain, indikator profitabilitas pasar lain yang dilacak oleh CryptoQuant sebagai perusahaan analitik kripto lainnya memberikan sinyal beli atau buy yang pasti untuk pertama kalinya sejak 2019. Sementara itu, Bulls juga mendapatkan penghiburan dari analisis siklus pasar yang secara historis ya diikuti oleh mata uang kripto terbesar di dunia berdasarkan kapitalisasi pasar. Pada awal Januari, akun Twitter yang berfokus pada kripto yaitu Crypto Hornhares mengidentifikasikan bahwa Bitcoin mengikuti hampir persis jadi jalur siklus pasar 4 tahunan yang telah dihormati dengan sempurna selama lebih dari 8 tahun ini guys. Seperti yang terlihat ya dari akun resmi Hornhares ini, kalian bisa cek sendiri nanti ya di akun Twitternya. Dan di tempat lain juga model penetapan harga Bitcoin yang diikuti secara luas juga menyampaikan hal yang serupa ya. Dan menurut model penetapan harga Bitcoin stock to flow, siklus pasar Bitcoin adalah sekitar 4 tahun dengan harga biasanya mencapai titik terendah di suatu tempat yang dekat dengan tengah-tengah jeda 4 tahun antara halving, di mana halving Bitcoin ini adalah fenomena 4 tahunan di mana imbalan penambangan berkurang separuhnya guys, sehingga memperlambat laju inflasi dari Bitcoin ini. Sejarah harga di masa lalu menunjukkan bahwa lonjakan besar Bitcoin berikutnya akan terjadi setelah halving berikutnya pada tahun 2024 nanti guys. Jadi ini menarik ya, dari berbagai indikator-indikator yang disampaikan oleh para analis ini, kita bisa mengambil kesimpulan sendiri guys, apakah sekarang ini sudah selesai untuk masa bearish dari Bitcoin ini ya, atau bottom dari Bitcoin ini, dan sudah mulai untuk bull run, meskipun ada beberapa indikator juga ya yang mengindikasikan masih adanya tekanan untuk bearish juga guys. Jadi untuk kesimpulannya, kalian bisa ambil secara subjektif ya, apakah kalian masih positif atau justru masih merasa negatif guys. Dan selain itu ya, ada beberapa hal yang cukup menarik di sini seperti kita lansir dari Decrypt, di mana hampir sekitar 370 miliar dolar ya dalam bentuk Bitcoin ini tidak aktif guys ya. Dan inilah alasannya guys. Para investor itu tetap menyimpan koin mereka dengan jumlah Bitcoin yang tidak bergerak mendekati level tertinggi ya sepanjang masa. Jadi Bitcoin sebagian besar itu tidak bergerak lagi guys dengan jumlah koin yang tidak aktif ya hampir mencapai titik tertinggi sepanjang masanya. Menurut perusahaan analisis blockchain Glassnode, jumlah Bitcoin yang tidak bergerak itu setidaknya selama 6 bulan ya, yang disebut sebagai persediaan lama, berada di angka 14,99 juta ya, bernilai sekitar 370 miliar dolar dengan harga hari ini guys. Nah, ini juga cukup lumayan ya sebagai indikasinya. Dan level tertinggi sepanjang masa adalah di 15,029 juta ya, dan Glassnode menambahkan dari bulan Desember ya. Nah pertanyaannya, mengapa ini terjadi guys? Jadi perusahaan blockchain lainnya, Arkham Intelligence, mengatakan kepada Decrypt bahwa hal ini terjadi karena para investor Bitcoin itu kembali berfokus pada keuntungan jangka panjang. Komunitas Bitcoin jelas menjadi lebih berorientasi jangka panjang dengan fokus utama pada kepemilikan, kata CEO dari Arkham Intelligence, Miguel Morel. Chain lain seperti Ethereum memiliki komunitas yang membangun alat dan layanan di mana koin bergerak lebih banyak secara signifikan, sebagian besar untuk mengejar keuntungan. Glassnode menambahkan dalam laporannya ya bahwa ada perputaran siklus dan pergeseran yang nyata ya dalam pola perilaku dari investor ini guys. Bank for International Settlements kemarin merilis sebuah laporan yang menyimpulkan bahwa investor yang mendapatkan keuntungan dari membeli mata uang kripto adalah para pro trader dan para whale, yaitu mereka yang memegang banyak mata uang kripto dalam jangka waktu yang lama atau telah cukup cerdas ya untuk menjualnya sebelum terjadi penurunan yang signifikan. Sebagian besar pembeli Bitcoin menurut laporan dari BIS memasuki pasar saat harga sedang naik dan para investor ini sebagian besar menjual untuk mendapatkan keuntungan. Koin yang tidak aktif sebenarnya menjadi semakin tidak mungkin ya untuk dibelanjakan setelah periode penyimpanan selama 155 hari, kata Glassnode sebelumnya. Perusahaan analitik tersebut mencatat dalam laporannya hari ini bahwa aktivitas seperti itu sebelumnya telah diamati di pasar bearish sebelumnya, berpotensi menandakan persepsi bahwa pasar sudah jenuh ya untuk dijual, yang berarti pasar mungkin siap untuk rebound. Awal bulan ini, sebuah alamat Bitcoin kuno yang belum pernah bertransaksi ya selama lebih dari 1 dekade mengosongkan dompetnya guys, dan berpotensi menghasilkan keuntungan 120 juta persen ya dari 9,6 juta dolar dalam bentuk Bitcoin guys. Nah ini menarik banget ya, dan ini juga bisa dijadikan sebagai salah satu indikasi ya bahwa optimisme dari para holders ini juga meningkat dari Bitcoin khususnya ya. Dan ini juga bisa menandakan bahwa memang untuk pasar Bitcoin ini
mungkin sudah di bottomnya guys, tapi untuk bull run ini tentu saja nggak mungkin langsung lompat tinggi gitu kan, nggak mungkin ya, karena membutuhkan dana yang cukup besar banget, dan bisa berarti ini akan struggle ya, sedikit demi sedikit sudah mulai adanya kenaikan, mungkin akan turun naik keadaan kayak gitu, tapi kalau dilihat dari trend line-nya kemungkinan akan naik guys. Ini sudah menarik banget ya. Oke, itu adalah beberapa indikasi-indikasi ya tentang harga Bitcoin. Kalian bisa ambil kesimpulannya sendiri. Dan kita langsung menuju ke informasi berikutnya. Kita lansir dari Bitcoinist, dan di sini diinformasikan bahwa Polygon guys, ini telah memecat 20% tenaga kerjanya. Dan ini adalah alasannya guys. Polygon, three Indian entrepreneurs yang mendirikan penyedia solusi penskalaan Polygon on-dairy untuk blockchain Ethereum. Perusahaan rintisan blockchain Polygon yang berbasis di India berencana untuk memberhentikan 20% tenaga kerjanya. Sandeep Nailwal sebagai salah satu pendiri dari Polygon ya, baru-baru ini menyebutkan dalam sebuah postingan blog bahwa PHK ini telah terjadi. Nailwal menyebutkan dalam sebuah postingan blog bahwa awal tahun ini kami mengkonsolidasikan beberapa unit bisnis di bawah Polygon Labs. Sebagai bagian dari proses ini, kami menyampaikan kabar buruk ya bahwa kami telah mengurangi tim kami sebanyak 20% yang berdampak pada beberapa tim dan sekitar 100 posisi guys. Perusahaan telah memutuskan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja ya sebesar 20%, yang berarti sekitar 100 karyawan akan dipecat sebagai bagian dari proses restrukturisasi. Tenaga kerja yang terkena dampak sekitar 100 orang ini ya telah dipecat di semua tim dan posisi. Berita ini muncul ketika industri goyah karena penurunan yang berkepanjangan di pasar kripto guys. Setahun yang lalu, pada bulan Februari, Polygon telah mengumpulkan hampir 450 juta dolar ya saat menerbitkan Matic kepada 40 pemodal Ventura, termasuk Sequoia Capital, SoftBank, Vision Fund 2, Elevation Capital, Tiger Global Excel Partners, dan juga Stateview Capital. Polygon juga menyebutkan ya bahwa treasury-nya tetap relatif sehat dengan saldo sekitar 250 juta dolar dan lebih dari 1,9 juta token Matic yang merupakan mata uang kripto asli dari Polygon ini guys. Perbendaharaan tetap sehat ya dengan saldo lebih dari 250 juta dolar dan lebih dari 1,9 miliar token Matic, dan kami telah mengkristalkan strategi kami untuk beberapa tahun ke depan ya untuk membantu mendorong adopsi massal Web3 dengan menskalakan Ethereum guys. Nailwal mengatakan karyawan yang kehilangan pekerjaannya berhak mendapatkan pesangon selama 3 bulan menurut perusahaan. Uang pesangon tidak tergantung pada level karyawan. Perusahaan akan memperhatikan masa kerja untuk memenuhi kebijakan pesangon guys. Polygon termasuk salah satu perusahaan yang melakukan PHK ya dalam 1 tahun terakhir untuk mengelola biaya dengan lebih baik, dan perusahaan baru-baru ini mengumumkan rencananya ya untuk merestrukturisasi entitas perusahaan yang akan menggabungkan semua karyawan di bawah sebuah grup perusahaan yang disebut Polygon Labs. Menurut pengumuman resmi, restrukturisasi ini dilakukan untuk membantu perusahaan merampingkan dan mengatur operasinya dengan lebih baik guys. Sandeep Nailwal, Jayanti Kanani, dan Anurag Arjun mendirikan Polygon. Perusahaan ini menerima investasi dari miliarder asal Amerika Serikat Mark Cuban pada tahun 2021. Polygon juga menyertakan Mihailo Bialik dari Serbia dalam tim pendiri. Matic diluncurkan melalui penawaran pertukaran awal Binance yang merupakan cara perusahaan mengumpulkan lebih dari 5 juta dolar. Perusahaan kripto lainnya telah dipaksa ya untuk mengurangi staf mereka dalam beberapa bulan terakhir. Gemini juga mengurangi tenaga kerjanya sebesar 10% pada awal tahun. Coinbase Global juga melakukan PHK tahun ini, memecat 950 karyawannya, yang juga merupakan bagian dari rencana restrukturisasi guys. Nah, ini menarik banget ya. Dan ini merupakan wajar sih yang dilakukan oleh Polygon, karena tentu saja tujuannya adalah satu, untuk tetap mempertahankan Polygon Labs ini lebih baik ke depannya guys ya. Dan kalau memang harus melakukan PHK, maka hal ini perlu dilakukan guys. Gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar ya. Kemudian informasi yang terakhir ya, kita lansir dari CoinDesk. Di sini diinformasikan bahwa Filecoin guys, kemudian ada token Stores, ini mengungguli Bitcoin di tengah peningkatan penggunaan protokol penyimpanan terdesentralisasi guys. Token utilitas File yang merupakan token asli dari Filecoin ya, melonjak 62% ya selama seminggu terakhir, dan juga protokol penyimpanan terdesentralisasi yang baru-baru ini menarik diperhatikan ya karena penggunaannya yang meningkat, kata seorang analis ya, yaitu Stores. Ini menarik. Dan token asli dari protokol penyimpanan bersama telah melonjak selama seminggu terakhir, dengan seorang analis menghubungkan lonjakan tersebut dengan peningkatan penggunaan platformnya. Jaringan penyimpanan terdesentralisasi Filecoin dengan kode koinnya File ini telah menjadi salah satu yang berkinerja terbaik, melonjak dari sedikit di atas 5 dolar ya seminggu yang lalu menjadi 8,10 dolar guys pada hari Selasa, naik lebih dari 62%. Menurut data dari CoinDesk guys. Token File
telah mengungguli Bitcoin dan Ethereum yang masing-masing telah meningkat ya 10% dan 7% dalam 7 hari terakhir. Lompatan koin File terjadi saat Filecoin menyiapkan Filecoin Virtual Machine atau FVM untuk diluncurkan ya pada bulan Maret nanti. FVM ini menciptakan lingkungan runtime untuk kontrak pintar. Diharapkan untuk memungkinkan aplikasi baru untuk kontrak pintar yang mengarah pada peningkatan penggunaan. Analis riset Mesari Mihai Grigor mengatakan kepada CoinDesk melalui email. Colin Efran sebagai pemimpin ekosistem di Protocol Labs, perusahaan di balik Filecoin, men-tweet bahwa menulis kontrak pintar di Filecoin memungkinkan pengguna untuk membuat kontrak penyimpanan abadi dan pasar penyimpanan mereka sendiri, guys. Dan juga solusi cloud on-chain, DAO data, dan juga kontrak DeFi. Jaringan komputasi dan penyimpanan lainnya termasuk jaringan penyimpanan cloud stores yaitu dengan kodenya STORJ dan juga Siacoin dengan kodenya SC telah naik 16% guys untuk minggu ini. Dan indeks komputasi CoinDesk yang mengukur kinerja tertimbang kapitalisasi pasar dari protokol komputasi naik 16% ya selama seminggu terakhir ini. Harga yang kompetitif relatif terhadap Amazon Simple Storage Service atau S3 yang membuat penyimpanan terdesentralisasi menjadi pilihan yang menarik ya bagi entitas Web2 yang mencari alternatif yang hemat biaya untuk menyimpan data arsip dalam jumlah besar, guys, kata Grigor. Jadi ini menarik ya untuk project-project yang berhubungan dengan penyimpanan terdesentralisasi seperti contohnya Filecoin, Store, kemudian ada Siacoin, ada juga Mina Protocol, dan masih banyak banget ya. Dan ini membuktikan ya bahwa kebutuhan akan penyimpanan data ini sangatlah berpotensi banget ya ke depannya, guys. Apalagi kalau kalian pernah melakukan penambangan atau mining untuk kripto, itu sangat membutuhkan banyak sekali penyimpanan ya sebagai data historis untuk miningnya, dan juga berbagai transaksi-transaksi guys yang membutuhkan ruang ya untuk penyimpanannya, untuk pemrosesannya, dan lain-lain. Dan ini sangat berpotensi banget untuk project-project yang berhubungan dengan penyimpanan terdesentralisasi ini, dan kalian bisa mengambil kesempatan ini ya mencari project-project yang berhubungan dengan penyimpanan terdesentralisasi, guys, karena potensi kedepannya ini akan sangat bagus banget. Jadi bagaimana menurut pendapat kalian? Kalian bisa tulis ya di kolom komentar, kalian bisa ngobrol banyak nanti di dalamnya. Dan tentu saja kita akan ketemu lagi guys di informasi berikutnya. Peace.